Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Semrawati, NIM A011939, kelas Agribisnis C 2019. Saya membuat video untuk memenuhi mata kuliah Agrososial Kapital yang diampu oleh Ibu Astina dengan topik yaitu persoalan sosial dan solusi penanganannya melalui pendekatan agrososial kapital. Langsung saja. Masalah sosial menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, masalah berarti suatu yang harus diselesaikan atau dipecahkan. Masalah merupakan suatu keadaan yang bersumber dari hubungan antara dua faktor atau lebih situasi yang membingungkan. Umumnya, masalah disadari ada saat merasakan bahwa keadaan yang ia hadapi tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sosial berarti segala sesuatu yang berkenan dengan masyarakat. Sosial merupakan segala sesuatu perilaku manusia yang menggambarkan hubungan non-individualis. Penyebab masalah sosial muncul akibat terjadinya perbedaan yang mencolok antara nilai dan dalam masyarakat dengan realita yang ada. Sumber masalah sosial yaitu seperti proses sosial dan bencana alam. Adanya masalah sosial yang dalam masyarakat ditetapkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan khusus seperti tokoh masyarakat, pemerintah, organisasi sosial, musyawarah masyarakat, dan lain sebagainya. Penyebab masalah sosial dapat dikategorikan menjadi 4 jenis faktor, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, faktor ekonomi. Faktor ekonomi merupakan faktor terbesar penyebab terjadinya masalah sosial. Krisis global dan PHK mulai terjadi di berbagai tempat dan dapat memicu tindak kriminal. Masalah tersebut didorong adanya ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak, misalnya pengangguran, anak jalanan, dan lain-lainnya. Yang kedua yaitu faktor budaya. Masalah sosial yang disebabkan oleh faktor budaya dipicu karena adanya ketidaksesuaian dengan pelaksanaan nilai, norma, dan kepentingan sosial akibat adanya proses perubahan sosial dan pola masyarakat heterogen atau multikultural. Contoh masalah ini seperti kenakalan remaja, konflik antar suku, diskriminasi gender, dan bahkan pengakuan hak milik kebudayaan lintas negara. Kenakalan remaja merupakan salah satu masalah sosial yang disebabkan oleh faktor budaya. Masalah sosial ini sulit dihilangkan karena remaja suka mencoba hal-hal baru yang berdampak negatif seperti narkoba. Yang ketiga yaitu faktor biologis. Masalah ini dapat ditimbulkan akibat adanya ketidaksesuaian keadaan lingkungan yang berpotensi menimbulkan ketidakstabilan kondisi biologis masyarakat seperti adanya wabah penyakit menular, virus penyakit baru, dan makanan beracun. Penyakit menular dapat menimbulkan sosial jika penyakit tersebut sudah menyebar di suatu wilayah. Dan yang keempat yaitu faktor psikologis. Faktor psikologis yaitu aliran sesat yang banyak terjadi di Indonesia dan meresahkan masyarakat. Walaupun sudah banyak yang ditangkap dan dibubarkan, tapi aliran sesat ini masih banyak bermunculan di masyarakat sampai saat ini. Selain aliran sesat, faktor psikologis yang menjadi faktor timbulnya masalah sosial yaitu sakit jiwa, lemah ingatan, sukar menyesuaikan diri, dan lain sebagainya. Jenis-jenis masalah sosial. Yang pertama, masalah sosial akibat faktor ekonomi. Salah satu faktor utama penyebab masalah sosial di Indonesia yaitu faktor ekonomi. Banyaknya jumlah penduduk tidak sebanding dengan pertumbuhan jumlah lapangan kerja yang memadai sehingga angka pengangguran semakin meningkat. Selain itu, persebaran penduduk dapat tidak merata antara di kota dengan di desa,
sehingga kesenjangan ekonomi juga sangat jauh sehingga mengakibatkan di beberapa daerah menjadi rentan akan kriminalitas. Hal ini didukung dengan kurangnya pendidikan moral sehingga banyak orang yang menghalalkan segala cara demi mendapatkan uang. Keadaan ekonomi yang kurang baik dan juga kesenjangan juga dapat menimbulkan adanya iri hati antara anggota masyarakat sehingga dapat terjadinya interaksi berupa masalah sosial yang tidak dikehendaki. Rendahnya kemampuan ekonomi masyarakat dapat menyebabkan rendahnya rata-rata tingkat pendidikan sehingga hal ini akan semakin memicu permasalahan-permasalahan lainnya. Faktor ekonomi memang dapat dijadikan acuan termudah untuk menentukan apakah masyarakat di negara tersebut sudah maju atau belum. Yang kedua yaitu masalah sosial akibat faktor biologis. Faktor biologis yang dapat menyebabkan terjadinya masalah sosial, misalnya wabah penyakit yang menular, gizi buruk, dan lain sebagainya. Hal ini dapat berkaitan dengan rendahnya tingkat ekonomi atau tingginya angka kemiskinan. Penyakit dapat muncul akibat adanya faktor-faktor biologis, kurangnya fasilitas kesehatan dan kebersihan yang ada. Dapat menyebabkan munculnya penyakit menular di suatu wilayah. Selain itu, ketidaksadaran masyarakat akan bahaya hal ini menyebabkan pertumbuhan penyakit sulit untuk dihentikan. Di beberapa daerah juga kekurangan sumber air bersih sehingga dapat mempengaruhi manusia yang selalu ingin untuk mempertahankan diri sendiri. Hal ini tentu dapat menyebabkan konflik yang tidak dikehendaki. Yang ketiga, masalah sosial akibat faktor biologis. Faktor berikutnya yang dapat menyebabkan permasalahan sosial di lingkungan masyarakat yaitu faktor biologis atau faktor yang berhubungan dengan pola pikir masyarakat terkait. Pola pikir masyarakat sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai yang ditanamkan, sejarah masyarakat, lingkungan pergaulan dan tingkat pendidikan, tingkat ekonomi dan lain sebagainya. Contohnya adalah adanya salah satu anggota masyarakat yang ingin menyebarkan pemahaman mengenai aliran sesat. Hal ini dapat menimbulkan perpecahan dan pertentangan, konflik keinginan antar anggota masyarakat dan meresahkan anggota masyarakat lainnya. Faktor psikologis ini cukup sulit untuk dicari akarnya dan diselesaikan karena berkaitan dengan kondisi cukup sulit yang dicari kondisi emosi masing-masing manusia yang susah diatur oleh hukum atau aturan lainnya yang berlaku. Untuk itu, pengawasan dan pendidikan moral yang baik di lingkungan keluarga sangatlah diperlukan. Yang keempat, masalah sosial akibat faktor kebudayaan. Keragaman kebudayaan di Indonesia merupakan suatu kebanggaan, namun rupanya faktor budaya juga dapat menyebabkan terjadinya masalah sosial di masyarakat. Hal ini terjadi akibat adanya perbedaan nilai-nilai yang dianut antar satu orang dengan orang yang lainnya, atau adanya perubahan nilai masyarakat. Penyebabnya dapat karenakan adanya pengaruh dari kebudayaan luar yang tidak sesuai atau nilai-nilai baru yang dianggap membahayakan. Contoh masalah sosial dan cara mengatasinya. Yang pertama, individu, keluarga, dan masyarakat. Biasanya masalah yang terjadi di individu, keluarga, dan masyarakat adalah kurangnya berinteraksi dengan orang sekitar kita, bahkan dengan sebangsa, sehingga banyak sekali yang tidak peduli dengan orang-orang di sekitar kita atau dengan masyarakat luas. Dan kita hanya bersosialisasi dengan orang-orang yang tertentu saja sehingga akan tercipta pandangan yang menyatakan bahwa kita tertutup untuk umum. Oleh karena itu,
ada beberapa cara mengatasinya, yaitu dengan cara kita berbicara dengan orang lain, dan kalau kita malu berbicara dengan orang lain, kita juga bisa menggunakan Facebook, Twitter, Friendster, dan web sosial lainnya. Dengan menggunakan itu, kita bisa berkenalan dengan orang-orang yang belum kita kenal, dan untuk yang sudah kita kenal mempermudah kita untuk berkomunikasi dengan mereka. Yang kedua yaitu pemuda dan sosialisasi. Pemuda dan sosialisasi biasanya masalah yang terjadi adalah kurangnya waktu untuk bertemu dan jaraknya jauh, dan banyaknya biaya yang digunakan untuk berkomunikasi. Dengan adanya rasa malu berbicara. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya masalah sosial pemuda dan masyarakat adalah dari dalam diri sendiri dan lingkungan. Cara mengatasi masalah ini adalah kita bisa juga menggunakan web yang berfungsi untuk bersosialisasi, misalnya Facebook, Twitter, Friendster, dan yang lainnya. Dan dengan itu kita bisa mengurangi rasa kurangnya percaya diri dalam bersosialisasi dan mengurangi biaya yang keluar untuk bersosialisasi. Yang ketiga itu masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan. Biasanya masyarakat yang terjadi di masyarakat pedesaan dalam bersosialisasi adalah kurangnya sarana untuk bersosialisasi, dan yang ada sarananya hanya sarana yang sederhana, kurang modern, dan hanya menyangkup jarak-jarak tertentu, atau hanya masyarakat yang satu desa, dan kurangnya pendidikan yang mendidik masyarakat pedesaan untuk mengenal sarana komunikasi yang modern. Cara mengatasinya adalah kita harus mensosialisasikan sarana komunikasi yang modern, dan pemerintah segera menyediakan sarana komunikasi yang modern ke pedesaan secara merata. Masalah yang terjadi di masyarakat perkotaan adalah biasanya banyak dari mereka yang menyombongkan diri, sehingga banyak yang tidak mau berkenalan atau bercengkrama dengan masyarakat pedesaan karena menganggap masyarakat pedesaan merupakan masyarakat yang kurang bergaul atau kurang mengenal yang modern. Cara mengatasi masalah tersebut adalah dengan cara mengubah cara berpikir kita tentang masyarakat pedesaan, dan kita harus mau mengajarkan mereka atau mengenal mereka dengan sarana komunikasi yang modern, sehingga akan tercipta rasa bekerja sama dalam mengembangkan sumber daya manusia, sehingga negara kita akan menjadi negara maju, bukan hanya sedang berkembang. Jadi semua masalah yang terjadi di masyarakat dalam sosialisasi, yaitu adanya rasa kurang percaya diri, kesombongan, ketidakmauan, dan kurangnya pengetahuan tentang teknologi. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.